kita untuk perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi perkenalannya itu sebutkan nama dan sebutkan negara yang ingin kalian kunjungi. Ya, jadi misalnya seperti ini, kayak Sally, negara yang dikunjungi Cina. Jadi sebutin nama dan negara yang dikunjungi. Paham? Dimulai dari sebelah kanan saya. Meja, Swiss, Putri, Maka, Sinta, Swiss, Turki, Jepang, Sasa, Turki, Karina, semua negara. Jadi semuanya udah sebutkan nama-nama ya. Coba saya ingin mengetes kepekaan teman-teman semua. Kakak yang ini namanya kakak ini Putri, betul? Kalau kakak ini nama kakak ini siapa? Sasa, betul? Kalau kakak yang ini nama kakak ini siapa? Baik teman-teman, sebelumnya di sini udah pernah ada yang mengikuti konseling kelompok? Belum. Jadi saya konselor pertama ya, yang melakukan konseling pada kegiatan hari ini. Jadi saya di sini akan menjelaskan dulu apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah suatu layanan bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita memanfaatkan dinamika kelompok, kelompok kita akan hidup dan seru. Jadi kepada teman-teman diminta untuk keaktifannya ya. Kemudian ada beberapa azas yang perlu teman-teman dan saya taati bersama. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini diminta untuk teman-teman menceritakan masalah teman-teman pribadi secara terbuka. Tidak boleh tidak boleh di setengah-setengah gitu. Jadi harus diceritakan semuanya. Kemudian ada asas kesukarelaan. Teman-teman sudah sukarela belum datang ke sini? Sudah. Terima kasih banyak teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Karena ini sifatnya sangat sensitif, jadi teman-teman tidak boleh untuk disebarluaskan ya, karena ini sifatnya sangat rahasia. Jadi sebelum kita menceritakan masalah pribadi teman-teman, kita ada pembacaan ikrar, namanya ikrar konseling. Jadi nanti di pembacaan ikrar ini ada menyebutkan nama. Nanti sebutkan nama teman-teman masing-masing ya. Boleh diikuti setelah saya mengucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Selia Haryani. Saya Rizky. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan yang saya terima, baik dari klien saya ataupun dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, teman-teman, di sini karena kita sudah pembacaan ikrar ini kita sudah dijanjikan untuk tidak melebarluaskan, dan kita juga sudah berjanji tidak hanya kepada diri kita tetapi juga kepada Tuhan. Jadi di sini saya menekankan
masalah kamu itu cara menghadapi rasa takut berlebihan. Iya, Terima kasih. Kemudian satu lagi teman-teman yang masalah yang dijelaskan, atau mungkin satu saja dulu. Jadi masalah Karina ini katanya ingin menghilangkan rasa panik. Jadi masalah yang akan kita jelaskan itu masalahnya Karina, yang dimana masalah Karina itu ingin menghilangkan rasa takut. Nah, kalau boleh tahu, memang Karina itu pernah ada trauma atau seperti apa bisa panik dan takut? jadi kan saya sih kalau misalkan menghadapi sesuatu, misalkan saya lupa mau ngelakuin apa atau udah ngelakuin apa, kayak yang memicu rasa takut itu ya, itu kayak saya tuh merasa itu berlebihan gitu loh. Karena saya tuh paniknya tuh sampai apa ya, deg-degan, terus kayak nggak bisa tidur, kayak pokoknya mengganggu aktivitas sehari-hari, gak enak hati kayak gitu loh. Pokoknya pikiran juga nggak konsentrasi gitu loh kalau misalkan saya udah menghadapi rasa itu. Terus kalau misalkan takut juga sama, kan misalkan orang-orang kan kalau misalkan rasa kayak gitu sekejap doang ya, maksudnya nggak lama. Nah saya tuh bisa sampai kayak pernah berbulan-bulan. Jadi berkepanjangan gitu Iya, ya. itu kayak tersiksa banget gitu. Nah, saya tuh kayak pernah menggali kenapa saya bisa kayak gini. Jadi saya tuh pernah ngalamin suatu kejadian. Tapi ini kali nggak lupa ya. Iya, kayak gitu. Jadi pernah pas SMP, dan saya tuh kayak dekat nih sama cowok ini. Nah, si cowok itu saya tuh kayak
tadinya pengen memang aku juga cuma nggak sampai. Terus waktu pas meninggal kan tiba-tiba banget ya namanya balapan dia kan malam gitu ya, kita kan nggak ada yang dari kali gitu. Pagi-paginya aku dikabarin kalau misalnya dia tuh kecelakaan gitu. Terus kan aku kan kayak kaget gitu kan. Terus aku langsung ke rumahnya, langsung ikut ke pemakaman juga. Terus aku lihat benar-benar dia tuh udah jadi itu, tapi kayak darahnya tuh masih muncul aja gitu loh. Masih Terus mengalir ya? pikiran terus kan kayak kok bisa gitu. Terus sampai nyampe rumah aku masih kayak kerasa dan ibu, terus kerasa gak tenang. Kalau tidur pun sama kayak sekarang namanya gak berani sendiri, aku ditemenin sama sepupu aku. Terus selama beberapa hari kata aku naik terus, mama aku mau bawa aku kayak orang tua gitu loh, buat dikasih kayak air-air gitu sama jalan. Dari situ mulai nggak terlalu sih, nggak terlalu zaman gitu, terus kayak bener-bener juga rada hilang gitu. Tapi aku nanya karena aku ngasih kamu pas kayak gitu terus Jadi cuma kayak belum coba ke psikolog atau ke Iya, enggak belum. Jadi ada nggak sih solusi dari pemeliharaan gitu selain aku harus ke psikolog? Sebelumnya aku mau nanya ke Sasa. Itu Sasa tuh melihat itu maksudnya mayat atau melihat dia udah benar jadi jenazah apa? Oh dia belum dengan itu udah kayak masukin ke aku nggak kok bisa aku belum pernah ada kan liatin kayak masih kasih ada di lampu sih. Terus kayak masih berwarna gitu loh. jadi gabus Iya, gambar sih. Aku nanya dong buat Sasa sama Karina. Berarti dari cerita yang kalian ceritain tadi, kalian kan itu apa ya? Dari kejadian itu berarti kayak dihantui gitu ya? Iya, dihantui. Bayang dulu sih ya. Jadi bagaimana teman-teman solusinya buat Karina dan juga Sasa? Menurut kalian selain ke psikolog apa nih buat ngilangin sedikit demi sedikit gitu rasa takutnya gitu? Itu kalau misalkan rasa takut itu dia disebabkan oleh kesalahan apa ya, kayak ada yang bikin kita terganggu gitu kan. Soalnya aku juga kayak gitu sama aku kan dua orang tua nggak ada. Nah aku juga sama dikasih ayah sama ustadz kan ngasih doa. Cuma ada rasa bersalah aku tuh sama kedua orang tua aku tuh, itu yang bikin aku kayak terganggu gitu. Kalau kalian kayak gitu enggak gitu tuh? aku enggak sih tiba-tiba aja Oh, dan tiba-tiba kayak menghantui gitu ya? Soalnya kan kalau menurut aku posisi mereka berdua ini kayak sama-sama kayak mantan gitu kan, atau temen yang udah lama nggak kontakan kan, jadi dengar kabarnya itu kayak kaget gitu, shock. Jadi mereka ini kayak dari awalnya langsung dari nyangka, jadi kayak karena kebawa shock itu, tapi jadinya ada rasa takut yang berlebihan dari rasa ini karena itu. Bukan dari kesalahannya, berarti karena emang takut aja gitu kan, gak pernah ketemu, gak pernah kontakan juga, tiba-tiba dikabarin seperti itu kan buat kita shock gitu ya, kaget juga. Shock karena iya. Kalau menurut kamu bagaimana? mau nanya dulu nih kalau teman kalian udah pernah ziarah belum? Ya kalau misalkan kayak dihantuin gitu, Iya, terus tiba-tiba kayak kalian kayak ngerasa pengen ziarah Iya mungkin orangnya itu pengen ditengokin gitu ya. Ya pernah ngerasa itu nggak? Waktu jangan-jangan kayak ada yang selesai ya gitu. Kayak main ke anak unek-unek gitu ya teman-teman. Kalau pas lagi itu aku belum pernah ziarah. Cuma paling aku datang ke itunya, ke rumahnya. Rumahnya nggak ke makamnya. Oh jadi kamu hanya tahu kabarnya saja ya, jadi belum tahu makamnya di mana gitu ya. Tapi kalian ini enggak sih kalau pas lagi kayak takut tuh kayak apa? Kalian alihnya dengan kan kalian ini ya nggak berziarah ke makam kan, diganti dengan
ngedoain mereka atau apa pas malam Jumat malam gitu. Tapi doanya nggak sampaikan. Pernah kan maksudnya melakukan seperti itu? Iya, tapi maksudnya aku tuh kayak jadi kayak gitu bukan karena terbayang-bayang sama si mereka yang orangnya, tapi karena sama aja ya gitu garisnya kayak gitu juga nggak tahu ya. Iya. Ya mungkin menurut yang tadi teman-teman bilangin, apa sih namanya, kalau misalkan dengan ketakutan kalian itu dari sosoknya itu mungkin ya, karena kan kita kan nggak tahu ya sugesti orang-orang gitu kan. Nah kalau menurut teman-teman gimana ya solusi biar mereka tuh tidurnya berani sendiri, terus kayak misalkan nggak takut lagi, menurut teman-teman bagaimana? Tapi kan pasti pernah Aku mau nanya mereka dari kamu sendiri apa solusi yang kamu lakuin? Ini kan aku tuh kalau misalkan di saat seperti itu, kalau misalkan aku lagi panik-paniknya atau gak enak hati atau apa, aku kayak sedih gitu ya, pasti berdoa, sedih sholat. Nah memang pada saat aku melakukan hal itu kayak aku ngerasa emang udah tenang plong gitu. Tapi di saat aku berhenti kayak udah balik lagi, ngomong lagi gitu loh. Jadi kayak aku juga malah sedih kayak buka dada aku gitu loh. Buka dada sampai kayak saking sesak dia si rasa itu hilang gitu, menghantui gitu. menurut teman-teman bagaimana? Adakah solusi yang bisa untuk lakukan gitu? Karina lakukan. Jadi bagaimana teman-teman, menurut teman-teman solusi buat Karina? Menurut teman-teman bagaimana? Aku mau ya silakan. Udah termasuk berat juga ya, sampai bisa diri sendiri kan udah bagus ya. Kayaknya yang paling itu harus berjuang pikiran yang hidup ke masalah itu terus. Jadi gimana caranya dia itu berusaha buat nggak terlalu mikirin terus terusan gitu, atau bisa dialihin nyari kegiatan lain gitu, kayak nyibukin diri sendiri biar udah ingat terus gitu. Jadi rasa takut yang kamu alami itu biasa gitu, sering terjadi karena aku juga mengalami itu. Tapi aku tuh mengalihkan rasa takut itu dengan kayak bilang ke diri sendiri kayak hal itu tuh udah biasa gitu. Terus dia juga meninggal itu bukan karena saya, dan itu sudah takdir dan sudah ditentukan sama yang di atas. Dan kita juga cukup mendoakan dia agar dia di sana juga lebih tenang. Kalau misalkan emang dia datang ke dalam mimpi, berarti dia minta sesuatu, minta doa apa gitu, dan kamu buat ziarah ke tempat itu. Terima kasih. Menurut kamu bagaimana? Apa ya, kalau saya belum punya solusi yang spesifik, soalnya kalau dibilang mungkin dari cerita mereka saya ngerasain yang sama, kayak ketakutan yang berlebih, cuma emang masalahnya beda. Kalau mereka kan lebih ke jangka panjang ya, kalau saya kayak emang beberapa hari hilang Udah gitu ya, nggak inget lagi. cuma emang saya juga kalau ketika saya lagi kayak itu nggak bisa ngasih solusi banyak sih kalau ke diri saya. Kalau lagi parah-parahnya saya malah jadi ini nyakitin diri sendiri gitu, kayak jadi mukul kepala, kayak udah hilang gitu loh di kepalaku gitu. Jadi tapi saya merasa kok walaupun sebenarnya kita nggak boleh mendiagnosis diri kita kenapa gitu kan secara sendiri. Terus saya merasa kalau itu ini udah berlebihan banget gitu. Jadi kayak emang udah harus ditangani sama medis gitu. Kalau mungkin soalnya
seseorang yang profesional, misalkan konseling yang benar-benar menuntaskan masalah kita secara lebih fokus gitu. Kan kalau aku gitu. Terima kasih. Kalau menurut dari aku ya, kan karena kalian berdua ini sering takut ya, tapi kayak nggak ada gara-garanya gitu kan. Kayak menurut aku sih, tidur tuh ya harus sesuai ya jamnya gitu. Terus kayak sering mengaji, terus sholat, terus kayak dengerin murotal juga sebelum sebelum tidur gitu. Terus di di kebas-kebas dulu kasurnya gitu ya, biar biar terhindar gitu dari hal-hal yang seperti itu. Buat Karina dan Sasa, dari teman-teman tadi yang telah memberikan solusi, bagaimana nih yang akan dilakukan ke depannya? Oke, sebelumnya solusi dari teman-teman semua itu sudah saya katakan ya, kecuali memang yang harus kalau itu belum. Kira-kira mau mencoba? Enggak. Enggak. Kita Itu mau ada ya. mahal gitu apa? Enggak mau. Karena mungkin masalah itu pasti bisa diputarkan sendiri gitu. Enggak, takutnya itu kayak enggak, takutnya emang di diagnosisnya tuh kayak yang ada diagnosis malah nambah masalah yang lain gitu loh, ada akunya nanti kayak sih. Tapi aku tuh kayak pengen aku hidup dia gitu. Takutnya ada masalah di dalam pikirannya gitu ya. Tapi nggak tahu dia cuma nanti aku kayak belum berani aja sekolah. Tapi sebelumnya Karina udah pernah ceritakan ke orang tua kalau misalkan kamu ini seperti ini. Aku nggak pernah cerita ke orang. Oh berarti kamu tahu Tapi ada nggak yang tahu? selain itu teman sahabat aku, Orang-orang terdekat kamu aja ya, kecuali orang tua kali ya. Jadi mereka tidak tahu kalau kamu itu menderita selama ini. enggak. Karena kayak mereka itu emang kurang ini loh, kalau misalkan apa ya, kurang edukasi lah, kurang tahu tentang kesehatan mental itu. Iya, jadi mungkin kayak mereka tuh kurang sholat, kurang kayak ini, Ingat agama. iya kayak agama, jadi kurang Kamu kan edukasi. berpikir seperti itu ya, berarti kamu pernah satu atau dua kali ngomong ke orang tua kalau misalkan kamu seperti itu. Iya, aku kayak Oh berarti udah berpikiran seperti itu kalau kamu ngomong gitu. belum kayak gini. Jadi kayak aku tuh pernah kalau misalkan ngomong sama aku, ngomong gak enak hati, sholat makanya kayak gitu loh, sholat loh kayak gitu, mana disuruh sholat, disuruh mendekatkan diri gitu loh kepada Tuhan gitu. Jadi kan aku tuh dari situ ya udah mau cerita lagi, cuma sih iya cuma jadi ya aku nggak bakal dari orang tua aku soalnya Karena pasti udah tau kayak gitu. Kalau Sasa gimana? Ya aku juga nggak jauh beda sama mereka ya, tapi karena waktu itu aku udah ngapal banget kan, terus aku bilang, terus kata mama ya udah nanti coba ke Ustaz itu buat dikasih alih, tapi mamaku ya udah kayak nungguin aja, aku mau ke Ustaz. Baik, teman-teman, dari masalah Karina dan Sasa tadi yang sudah diceritakan, kira-kira ada nggak kesimpulan yang kita bisa ambil? Kalau satu atau dua orang yang bisa menyimpulkan, atau dari kalian yang merasakan masalahnya ingin menyimpulkan seperti apa ke depannya untuk kalian berdua? Oke, kesimpulannya mungkin aku sebagai orang yang depresi bisa lebih ini ya, apa ya, jangan takut untuk mencoba ke psikolog. Kalau misalkan aku punya masalah ini, aku harus benar-benar bisa
rutin gitu ke ustaz? Sebenarnya ya minimal sekali lagi aja nggak sih, nggak harus rutin gitu loh, Iya, tapi sekali lagi nyoba lagi aja gitu ya. Oke, baik teman-teman, karena kita sudah ada di penghujung kegiatan, kira-kira kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di jam dan hari yang sama ya, untuk mengetahui perkembangan Karina dan juga Sasa ya. Mungkin menurut teman-teman enaknya gimana ini untuk minggu depan di hari di jam? Minggu depan di hari di jam di Oke, baik, berarti minggu depan di jam dan hari yang sama. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita mengucapkan lafaz alhamdulillah. Terima kasih teman-teman ya sudah menyempatkan waktunya untuk konseling kelompok ini. Semoga bermanfaat dan hati-hati di jalan ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan.